warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya Rabbi, panjenengan kula tangisi, kula nyuwun disakeni dosa kula nyuwun diampuni. Para santri putra lan putri mulai iki sregep ngaji kanggo sangu yen wis mati yen ditimbali marang Gusti kabeh manungsa bakale mati yen wis mati terus diadusi diunduni ya diminyaki dipocok karo kain mori dicekake terus disolati dilebokke ning jero jebuli dikumpul ning jero bumi jero kuburan rasane wedi sing lawan kabeh padha bali ora ana sing gelem ngancani ora ana sing gelem nunggoni amale kurang bakal rugi. Ya Allah, ya Rabbi, panjenengan kula tangisi, kula nyuwun disakeni dosa kula nyuwun diampuni. Ya Allah, ya Rabbi, panjenengan kula tangisi, kula nyuwun disakeni dosa kula nyuwun diampuni. Para santri putra lan putri mulai iki sregep ngaji kanggo sangu yen wis mati yen ditimbali marang Gusti kabeh manungsa bakale mati yen wis mati terus diadusi diwuduni ya diminyaki dipocok karo kain mori dicekake terus disolati dilebokke ing jero jebuli dikubur ning jero bumi jero kuburan rasane wedi sing lawan kabeh padha bali ora ana sing gelem ngancani ora ana sing gelem nunggoni amale kurang bakale rugi. Ya Allah, ya Rabbi, panjenengan kula tangisi, kula nyuwun disakeni
dosa kula nyuwun diampuni. Jawab pertanyaannya Mas Sulis tentang orang belum pernah umroh boleh mengumrohkan apa tidak. Itu ada dua pendapat ulama. Bahwasanya ada yang memperbolehkan karena berbuat baik. Berbuat baik selalu diperbolehkan dalam agama Islam. Tapi perlu diketahui, berbuat baik kalau didasari dirinya tidak baik, ya tidak boleh. Makanya pendapat para ulama semuanya yang terbanyak itu dilarang. Jadi belum pernah umroh, kok umroh ke orang nggak boleh. Belum pernah berhaji, menghajikan orang nggak boleh. Kurang lebih seperti itu pendapat ulama yang terbanyak. Walaupun mengumrohkan orang itu baik atau menghajikan orang baik, berbuat baik atas dasar baik memang anjuran Islam. Tapi tidak mesti begitu. Dilihat dari kondisinya dulu, seperti beginilah kurang lebihnya. Saya tidak sholat, tapi saya menganjurkan orang sholat, kan saya salah. Salah kan? Saya tidak pernah beramal, tapi saya menganjurkan kalian sering beramal, kan salah. Saya menganjurkan orang berbuat baik, tapi saya tidak memberi contoh baik, ya tidak boleh. Nah, makanya orang yang belum pernah berumrah tidak boleh mengumrohkan orang lain, badal umroh atau badal haji. Contoh, misalkan saya belum pernah berhaji, terus saya pergi haji dengan niat badal hajikan seseorang yang sakit keras yang tidak bisa berangkat haji, atau seseorang yang juga meninggal, itu tidak boleh. Begitu juga seandainya saya belum pernah umroh, terus saya umrohkan orang lain, entah orang tua saya atau siapa, atau keluarga atau siapa, mengumrohkan orang lain, tapi saya belum pernah umroh, itu tidak boleh. Gitu. Jadi harus dipahami, yang dimaksud mengumrohkan, menghajikan dan lain-lain itu maksudnya badal haji atau badal umroh. Orang yang sakit keras kan tidak bisa berangkat haji. Orang yang sakit keras tidak bisa berangkat umroh, termasuk orang yang meninggal dunia. Badal umroh atau badal haji itu tidak boleh diwakili kecuali dia sudah pernah umroh. Contohnya seperti ini. Misalkan saya itu sudah pernah umroh, saya boleh mengumrohkan seseorang yang meninggal dunia atau seseorang yang sakit. Atau saya belum pernah haji, saya sudah pernah haji, saya menghajikan badal haji boleh, atau menghajikan orang yang sakit keras yang pengen berangkat haji tapi tidak bisa berangkat haji. Badal itu karena ada yang mana orang tersebut tidak bisa berangkat, entah meninggal dunia atau sakit, kurang lebih seperti itu. Ada pertanyaan untuk ini? Kalau masalah pembiayaan lain, pembiayaan contohnya begini. Saya ini belum pernah umroh. Mbah Salapi ini tak kasih uang, suruh umroh, itu tidak boleh. Saya belum pernah kok tak kasih uang suruh umroh, tidak boleh. Tapi kalau saya punya uang, Mbah Salapi tak kasih uang, saya berangkat umroh bersama Mbah Salapi, itu boleh. Saya ajak umroh. Saya belum pernah loh, ini juga belum pernah. Terus misalkan ini tak kasih uang, tak berangkatkan umroh bersama-sama saya, itu istilahnya membiayai seorang. Tapi kalau membiayai saja, saya biayai kalian umroh, sedangkan saya tidak umroh, saya belum pernah umroh, ya nggak boleh. Pendapat ulama yang terbanyak seperti itu. Karena apa? Berbuat baik harus kita mencontohkan dulu. Jadi misalkan saya tidak pernah sholat kok saya mengajari, saya nyuruh orang sholat, kan salah. Saya tidak pernah beramal kok mengajari orang beramal. Setelah saya tidak pernah umroh kok ngajari orang, nyuruh orang berumroh. Tapi kalau membiayai, contoh seperti ini boleh. Misal saya seorang anak memberi orang tua saya uang, ayah saya atau ibu saya untuk berangkat haji, tidak apa-apa. Sifatnya tidak menyuruh berangkat haji atau berangkat umroh, tapi sifatnya memberi uang untuk
mereka disarankan untuk berangkat haji. Misalkan saya punya uang satu untuk umroh atau satu untuk haji lah. Saya kepengen berangkat umroh, tapi saya kepengen orang tuaku dulu yang berangkat umroh. Ya dikasihkan orang tuanya dulu. Bilang aja ini tak kasih uang, dianjurkan untuk berangkat umroh. Mau apa tidak orang tuanya, itu tidak apa-apa. Sama-sama berbuat baik, karena ini maksudnya kebirul waliden ya. Nah, termasuk anak yang solehah kan seperti itu. Tapi kalau sengaja ini harus umroh, harus diharuskan untuk umroh, itu saya sendiri belum pernah umroh ya. Harus saya pernah umroh, atau mungkin saya pernah haji baru saya menghajikan, atau saya pernah umroh baru mengumroh. Tapi yang dimaksud menghajikan dan mengumrohkan ini yang dimaksud itu badal. Badal itu orang-orang yang sakit, orang yang meninggal dunia diumrohkan. Yang umrohkan belum pernah nggak boleh, atau belum pernah haji dia ikut badal haji nggak boleh. Kurang lebih sih. Ada pertanyaan? Ya cukup. Ya. Kalau non-muslim tapi memberangkatkan umroh atau Gimana? non-muslim memberangkatkan umroh atau haji. Nah, itu yang buat pertanyaan. Non-muslim kok memberangkatkan umroh, kan lucu. Dia sendiri kan belum pernah umroh. Non-muslim harus misalkan memberi uang kepada seseorang, diterima halal orang tersebut untuk umroh. Tapi non-muslim memberangkatkan umroh gimana? Oh, dia sendiri belum pernah umroh. Berbuat baik boleh. Masuk akal itu pertanyaannya. Non-muslim memberangkatkan umroh, misalkan dia karena toleransi beragama toh. Maksudnya toleransi beragama. Tapi kan dia sendiri belum pernah umroh. Ya mendingan non-muslim tadi mau mengasih uang seseorang, terserah uang ini mau dibuat umroh apa tidak, mengasih uang, bukan menyuruh dia umroh atau istilahnya bukan memberangkatkan umroh atau mengumrohkan orang. Ini saya non-muslim, saya umrohkan bukan, dengan biaya ini saya umrohkan bukan. Ya dia pemberian siapapun itu halal, non-muslim maupun tidak, semua pemberian itu halal, dan tergantung yang menerima dana tersebut mau dibuat umroh dan tidak. Ada lagi? Ya. Saya dulu kok menghajikan badal suami saya ini. Gimana? Saya belum membiayai haji badal untuk suami. Kayak saya kan belum umroh dulu. Membadalkan apa? Suami itu kan meninggal, terus ada undangan haji terus tak hajikan. Oh itu jenengan membiayai, bukan membadalkan. Yang membadalkan jenengan berangkat haji, tapi dengan niat untuk suami. Beda ya, paham tak? Jenengan berarti berniat membiayai suami yang supaya untuk badal haji, karena si suami kan sudah meninggal, ya nggak apa-apa. Kan kecuali jenengan berangkat sendiri dengan niat jenengan belum pernah berhaji, dengan niat membadalkan haji suami, malah nggak boleh. Memang berbuat baik itu baik secara agama Islam. Anjuran Islam itu berbuat baik, tapi harus miturut aturan. Seperti tadi, kalau saya tidak sholat, saya menganjurkan sholat, ya salah. Kalau saya tidak pernah beramal, saya menganjurkan orang beramal, tujuannya baik, tapi ya salah. Misalkan, oh kalian harus beramal, kalian harus sholat, rajin sholat, tapi saya sendiri tidak pernah sholat, itu gimana? Kan begitu. Makanya dari tadi itu ada dua versi. Memberi untuk kebaikan apa saja itu diperbolehkan. Ada ulama, sebagian ulama yang menyatakan seperti itu, tapi ada yang menyatakan tidak boleh. Makanya kita yang pakai, yang kurang sebagian besar ulama yang menyatakan tidak boleh membatalkan haji atau membatalkan umrah kalau dia sendiri belum haji atau sebelum umrah. Ada pertanyaan lagi? Ada lagi? Sudah cukup? Terus tanya, Nyonya itu yang tanya kemarin, sholat imamnya batal, itu cara menggantikannya bagaimana? Ini aku kasih contoh. Seandainya imamnya itu baru rukuk, terus nuntutnya gak bunyi, otomatis kan yang belakang tidak tahu. Kalau yang belakang tahu ini yang nuntut siapa, yang bawah siapa kan nggak tahu. Imam
berhak memberi kepada makmum. Misalkan imamnya di depan, ya ngasih tahu makmum waktu rukuk saya batal, terus imamnya minggir karena imam ke belakang banyak makmumnya, dia susah nerak-nerak orang kan nggak boleh, jadi dia minggir saja ke kanan atau ke kiri akan menjauh dari posisi imam. Lah si makmum tadi yang ditunjuk misalnya di kebuk sininya saya batal, dia tidak maju begini, tidak, tapi tetap melanjutkan. Misalkan Sami Allah liman hamidah, setelah berdiri dia baru maju. Paham tak? Nah, sama seperti saat sujud, saat imam sujud terus batal, dia juga memberitahu dari belakang saya batal. Nah, terus imamnya, terus setelah batal kan imamnya pergi ke samping atau ke kiri atau ke kanan. Terus makmumnya merangkak seperti curut, maju. Enggak seperti itu. Paham? Terus maju, keadaan sujud yang melakukan kayak curut. Enggak seperti itu. Sujudnya, terus langsung duduk di antara dua sujud. Allahu Akbar. Misalkan sujud lagi, Allahu Akbar. Terus lagi baru berdiri. Setelah berdiri baru maju ke posisi imam. Paham ya? Bukan berarti posisi sujud tadi, misalkan posisi sujud begini, imamnya batal, ini yang ditunjuk terus berjalan kayak curut itu enggak, berjalan kayak curut ke ganti imam enggak. Jadi gini, terus Allahu Akbar, ya masih satu baris. Terus misalnya sujud lagi, Allahu Akbar, baru berdiri, misalkan Allahu Akbar. Misal ini, setelah berdiri baru maju menuju posisi imam. Pokoknya jangan posisi sujud maju atau posisi rukuk maju, gini bukan. Paham ya? Rukuk makmum maju menggantikan imam posisi rukuk atau sujud bukan, tapi posisinya pas berdiri. Kalau batalnya pas berdiri enak, imam pergi, makmum maju. Itu kalau batalnya pas berdiri. Kalau batal sujud dilanjutkan sujud, batalnya rukuk dilanjutkan, kurang lebih seperti itu. Dan orang yang sholat di belakang imam harus mampu menjadi imam. Jadi yang pintar-pintar di depan, yang remoso nggak mampu jadi imam jangan di baris depan, baris belakang atau agak menjauh dari posisi imam. Yang pintar ini imam, belakangnya kiri kanan pokoknya belakang. Terus itu bukan dari terus imam batal, kak imam baris pertama nggak berani walaupun sudah ditunjuk jadi imam, saya batal, dia nggak berani, terus noleh kanan, maju kamu maju nggak boleh. Nah misalkan bisa saja saya ini di belakang imam, saya ditunjuk, saya nggak berani jadi imam, terus aku noleh ke kanan, terus atau noleh ke kiri, maksudnya menyuruh, sedangkan yang kiri kanannya dia tidak mampu, yang kene tidak mampu. Terus baris kedua atau baris kelima maju desek ya nggak boleh. Makanya orang sholat yang di belakang imam persis harus dia mampu menjadi imam. Paham ya? Paham ya? Jadi yang di belakang imam, ya ini imam belakangnya harus mampu jadi imam. Kalau nggak mampu jadi imam jangan di belakang. Kuatirnya kalau imam tersebut batal. Jadi nek batal itu penggantinya harus, dan upayakan imam itu yang sudah cukup umur. Anak kecil boleh tapi tidak dianjurkan. Masalkan belum balik dan lain-lain. Orang yang sudah cukup umur, mungkin sudah 18 tahun atau pokoknya sudah dianggap dewasa lah. Nah anak-anak kecil ya boleh jadi imam. Misalkan belakangnya tua-tua semua, anak kecil yang di depan. Boleh kalau anak kecil itu pandai di atasnya orang tua. Tapi kalau ada orang tua, ada anak muda, tetap yang didahulukan orang tua dulu. Seandainya orang tua dulu orang tua banyak yang nggak mampu, ya anak kecil nggak mampu. Yang di belakang imam, jadwalnya yang di belakang imam harus dia mampu menjadi imam. Ada pertanyaan untuk ini? Jawab ya? Jawab semua ya?
Ya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah ya Rahman, ku mohon belas kasihan, dosaku berair lautan, ku harapkan dapat ampunan. Majelis lembah bertanggungan di setiap pengajian, ingin selalu mengingatkan, sering membaca Al-Quran. Pegang HP bukanlah larangan, bolehlah buat hiburan, asal jangan sampai kebablasan, melupakan kewajiban. Pesan dari Mas Panembahan, kematian bagaikan arisan, tiap insan pasti mendapatkan, duluan atau belakangan. Bedanya ini kawan, arisan ingin dapat duluan, kematian ingin belakangan, itulah kenyataan. Ya Allah ya Rahman, ku mohon belas kasihan, dosaku berair lautan, ku harapkan dapat ampunan. Ya Allah ya Rahman, ku mohon belas kasihan, dosaku berair lautan, ku harapkan dapat ampunan. Majelis lembah pertanggungan di setiap pengajian, ingin selalu mengingatkan, sering membaca Al-Quran. Pegang HP bukanlah larangan, bolehlah buat hiburan, asal jangan sampai kebablasan, melupakan kewajiban. Pesan dari Mas Panembahan, kematian bagaikan arisan, tiap insan pasti mendapatkan, duluan atau belakangan. Bedanya ini kawan, arisan ingin dapat duluan, kematian ingin belakangan, itulah kenyataan. Ya Allah ya Rahman, ku mohon belas kasihan, dosaku